Ibu absen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya. Aisyah Juliansi. Hadir Bu. Ayu Wulandari. Hadir Bu. Gita Khairani. Hadir Bu. Alhamdulillah baik. Hadir semua ya hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang materi transformasi geometri, yaitu rotasi. Nah, sebelum itu Ibu akan mengulas pelajaran minggu lalu, yaitu kita membahas tentang refleksi. Ada yang tahu tidak apa itu refleksi? Oke, Siti. Pencerminan Bu. Pencerminan. Ada lagi yang mau mulai selain jawaban dari Siti? Oke, Amanda? Pencerminan Bu yaitu dia tidak merubah bentuk dan jarak dari lawan tersebut. Oke, baik. Jawaban keduanya benar, yaitu di mana refleksi ini hasil dari transformasi yang menghasilkan bayangan dari titik maupun garis yang dicerminkan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Adapun konsep dari rotasi, konsep dari refleksi kemarin itu yaitu di mana jika kita terdapat titik A dan kita refleksi yang terhadap sumbu X, maka dia akan menghasilkan X, min Y, yang dimana Y itu berubah menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Oke, kembali ke topik hari ini. Yang dimana di sini kita akan membahas tentang rotasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menentukan pusat perputaran suatu objek dengan benar. Kemudian menghubungkan suatu konsep arah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian anak-anak ibu dapat menentukan bayangan hasil dari suatu rotasi dan anak-anak ibu dapat memecahkan permasalahan dari suatu rotasi. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, di sini ibu ada sebuah video pembelajaran. Jadi diharapkan kepada anak-anak untuk mendengarkannya. Siap dong dari matematikanya. Kalian pernah lihat video akhirnya? Atau naik mobil lewat saat kalian pergi ke taman bermain? Jadi, pembelajaran kita kali ini sangat erat kaitannya sama dua hal ini yang kanan. Karena kita akan belajar tentang perputaran atau istilah lainnya yaitu rotasi. Saat kita naik bilah lala, tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran bilah lala yang berpusat di titik tengah bilah lala tersebut. Nah, bilah lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rotasi yang juga kita sehari-hari. Kalian bisa nggak menyebutkan contoh-contoh lain penggunaan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Berbicara tentang rotasi, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Namun, untuk saat ini kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 90 derajat,
yang dimana rotasi itu adalah perputaran, atau bisa disebut juga dengan transformasi geometri yang memutar suatu objek. Nah, ini artinya objek itu ukurannya tidak akan berubah, bentuknya tidak akan berubah, akan tetapi posisinya saja yang berubah. Kemudian tadi dibahas dalam rotasi itu katanya menyangkut 3 unsur utama, yang dimana ada sudut rotasi, arah rotasi, dan juga titik pusat rotasi. Yang dimaksud dengan sudut itu merupakan derajat dari besaran objek yang diputar. Itu yaitu bisa dimulai dengan 0 sampai 360 derajat. Akan tetapi hari ini kita hanya membahas tentang sudut istimewa yang membahas yaitu sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke. Kalau arah rotasi yang dimaksud dengan arah itu yaitu kemana objek itu diputar. Nah, arah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, berlawanan arah atau dia bergerak ke kiri, dan searah jarum jam itu dia bergerak ke kanan. Artinya kalau dia searah jarum jam itu maka nilainya negatif. Kalau berlawanan searah jarum jam itu hasilnya positif. Oke. Yang dimaksud dengan titik pusat yaitu tempat di mana objek itu diputar. Sampai sini Anda paham? Nah, tadi dijelaskan dalam video contoh dari rotasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu biang lalat dan juga kincir angin. Nah, anak-anak ibu apakah ada yang tahu selain 2 contoh tersebut? Oke, Aminah? Di atas sepeda, Bu. Di atas sepeda. Kalau lebih bagusnya itu daripada kelihatan lebih baik ban roda yang berputar. Ya. Oke, Putri tadi apa lagi? Apa Putri? Kipas angin. Oke, ya benar. Iya, yang dikatakan oleh teman kita itu benar, yaitu perputaran roda dan juga kipas angin. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Caranya merotasikan sebuah titik. Pasalnya, kita akan merotasikan titik A 3,2 dengan pusat rotasinya yaitu titik O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kita mau cari hasil rotasinya dengan sudut-sudut istimewa nih, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kita mulai merotasikan titik A dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita gambar garis putus-putus dari titik A ke titik pusat. Setelah itu, kita putar sejauh 90 derajat ke arah kiri karena berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa menggunakan busur dan jangka ya untuk merotasikan ini. Busur untuk menghitung besar sulitnya dan jangka untuk memutar titiknya. Nah, setelah kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, didapatlah koordinat titik A aksennya yaitu negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sejauh 180 derajat. Sama seperti tadi, kita buat garis dari titik A ke titik asal dulu. Kemudian kita putar titiknya dengan menggunakan jangka dan busur sejauh 180 derajat ke arah kiri. Dan kita dapatkan titik A aksen negatif 3, negatif 2. Kemudian rotasi sejauh 270 derajat. Dengan cara yang sama, tinggal kita putar titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri. Kita peroleh titik A aksennya yaitu 2,3. Dan terakhir, untuk rotasi 180
Waktu yang diberikan 5 menit dari sekarang. Jika tidak ada yang paham, boleh. Maaf, ini untuk menentukan titik kakak. Kalian bisa mengaman menggunakan busur yang ibu sediakan.
Oh,